Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam morning prayer pada hari ini. Dan saya percaya kita semua ada dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulai morning prayer pagi ini, ada sebuah keluarga yang akan memberikan kesaksian tentang apa yang dialaminya selama waktu-waktu yang telah berjalan ini. Ya, ada satu peristiwa yang mereka alami dan mereka menyaksikan betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita mau dengarkan kesaksian dari keluarga Pak Chandra Salata. Ya, berikut ini. Silakan. Saya pada bulan lalu, kira-kira tanggal 5, saya kena, setelah pulang kantor, di kantor saya kena diare. Dan pada malam hari itu diarenya bertambah terus sampai tengah malam dan pagi-pagi diare, dan ternyata diarenya udah air. Dan malam harinya itu juga pagi-pagi juga saya muntah-muntah itu berapa kali muntah-muntah, saya juga sampai air muntah-muntah itu. Dan akhirnya pagi-pagi saya memutuskan untuk berobat ke BPJS, ke puskesmas. Di puskesmas saya dikasih obat untuk diare dan muntah-muntahnya dan antibiotik. Di situ dari obat antibiotiknya ada obat, dikasih obat 10 obat untuk antibiotik. 8 obatnya itu 1 renceng dan 2 obatnya itu pisah obatnya. Ternyata 2 obat ini tidak sesuai dengan obat yang 8, tapi mereka naruhnya berdekatan jadi salah obat. Jadi yang 2 obat ini ternyata saya alergi oleh sulfa tersebut, jadi sehingga badan saya jadi gatal. Dan sampai malam saya masih minum obat itu, saya nggak tahu, terus minum obat itu masih gatal-gatal terus sampai tengah malam. Saya juga rasa badan saya itu gatal dan sampai panas. Di situ saya udah tidak bisa tidur di kamar, saya tidur di luar. Di luar, besok paginya saya niat untuk ke rumah sakit karena gatalnya udah nggak tahan. Di UGD saya nggak boleh di ruangan yang di dalam, saya minta ruangan dalam, tapi nggak boleh di ruangan dalam, dan saya dipisah di luar karena yang tidak ber-AC. Nggak ber-AC, jadi di luar di pojok gitu, karena badan saya panas katanya. Jadi mereka pikir sudah menghindar, dipisahkan yang panas-panas di luar. Dan di situ saya disuruh cek darah. Dicek darah, dilihat cek darah, hasilnya mengarah ke COVID. Nah, hasilnya itu kurang bagus. Jadi saya disuruh ronsen juga. Sudah ronsen, tunggu 1 jam ya. 1 jam hasilnya katanya putih-putih ya. Ada paru-paru saya ada putih-putih flek. Ada infeksi. Ya, ada infeksi. Jadi saya langsung diputuskan untuk diisolasi di rumah sakit itu di Harum. Minta di swab lagi. Oh iya. Di swab lagi untuk memastikan. Ya, saya disuruh swab untuk memastikan lagi. Dan hasilnya besok, dan di situ sambil nunggu hasil saya harus diisolasi. Nah, waktu diisolasi itu saya udah dikasih infus untuk jantung. Katanya jantung saya nggak bagus di situ, dan infus macam-macam infus sudah masuk, terus obat juga udah masuk. Dan waktu infus itu tuh rasanya tuh waktu saya dimasukkan infus itu, oh ya tadinya saya disuruh kateter juga tapi saya nggak mau. Saya pikir saya bisa jalan gitu. Untuk apa kateter? Katanya jantung saya nggak bagus gitu jantungnya, jadi saya harus di kateter. Saya tetap nggak mau, saya kekeh nggak mau. Terus akhirnya waktu saya
di kamar saya itu benar-benar diisolasi. Suster harus cuma masuk 2 kali, pagi dan malam. Apapun keadaannya dia tetap nggak masuk. Katanya dia bilang pencet aja nih bel bu kalau ada apa-apa. Tapi setelah saya bel juga nggak masuk. Jadi waktu saya kasih obat, dapat obat itu saya makan, itu rasanya saya nggak bisa makan karena saya juga minum obat itu tuh rasanya mau muntah-muntah terus, lemes sampai nggak bisa berdiri saya. Terus mau minta tolong juga nggak bisa mas susternya. Nah terus udah saya berusaha jalan ke toilet itu, dan saya ternyata saya kan punya ponakan dokter. Saya tanya, saya nggak mau makan nih, saya rasanya saya mau muntah terus. Dan ponakan saya kasih tahu, oh iya itu obat itu antibiotiknya COVID, nggak apa-apa minum aja, emang begitu rasanya, jadi lawan aja. Oke, saya nurutin, saya lawan aja tuh antibiotiknya, saya obatnya itu kalau sekali datang tuh banyak banget, sekali dikasih obat tuh banyak banget. Nah saya lawan tuh obatnya, walaupun tetap mau muntah, udah nggak ada isinya dan nggak bisa kuat berdiri, saya paksain deh. Nggak ada siapa-siapa juga pencet, udah saya paksain. Saya kadang-kadang saya mau nelen obat, saya bilang, aduh Tuhan ini saya berjuang lagi nih, obat ini nih saya harus makan lagi. Saya fotoin yang mana obatnya yang buat mabok, ini yang kecil ini. Waduh iya, udah saya lawan aja, saya paksa aja, yang penting sehat. Dan suatu malam saya juga nggak bisa tidur, mungkin juga karena mualnya dan juga pengen makan tapi nggak bisa makan, muntah terus, minta tolong juga nggak ada. Susternya bilang udah bu nggak apa-apa, dia bilang gitu. Dari situ ya udah saya paksain, saya malam saya berdoa aja, saya bilang hidup saya dari Tuhan yang punya semua, biar Tuhan yang mengatur, saya bisa tidur enak, saya bisa besok pagi boleh bangun, pokoknya sehat lagi. Saya percaya Tuhan akan sembuh saya. Apapun terjadi saya terima Tuhan, saya pasrah sama Tuhan. Apa Tuhan mau, saya pasrah sama Tuhan. Dan malam saya nggak bisa tidur, saya cuma berdoa, aduh Tuhan saya pasrah, Tuhan yang punya hidup saya. Akhirnya setiap jam saya mau muntah terus. Akhirnya saya nggak bisa, saya minta obat tidur, saya dikasih obat tidur. Saya bisa tidur malam itu. Terus besok paginya saya juga begitu, dapat makanan. Akhirnya saya gemes juga itu obat, saya buang itu obat, saya nggak minum, saya umpetin, saya buang deh. Saya pengen lihat reaksinya kalau saya mual nggak, saya pengen makan nggak. Ternyata masih juga gitu, ternyata infus juga, ternyata obat dari itu juga pengaruh juga. Ya udahlah, saya pasrah. Hari Minggu tuh udah hidup saya dari pagi itu saya nonton khotbah terus. Dan kebetulan di situ saya diingetin, udahlah, apapun yang terjadi dalam hidupmu itu Tuhan yang akan beracara semua, Tuhan yang bekerja semua dalam segala penyakitmu, Tuhan akan menyelesaikannya semua. Saya udah akhirnya saya makan obat itu juga. Udah coba dikasih makanan dari lain, saya juga minta obat makanan dari luar, dikirim Yoshinoya juga, rasanya juga tetap aja nggak makan. Akhirnya ya udah, saya udah bilang, udahlah saya pasrah deh, Tuhan mau apa mau dalam hidupku. Saya minta ampun sama Tuhan kalau saya punya kesalahan. Di situ saya rasanya saya seperti udah nggak ada apa-apa lah, saya udah angkat tangan aja. Dan di situ siang-siang dokter pakai intercom, dia kasih tahu, Bu hasilnya negatif. Oh puji Tuhan, dia bilang gitu. Tapi ibu harus swab lagi ya. Ya diswab lagi, tapi obat tetap masuk nih, obat infus semua masuk. Nah di sini malam juga akhirnya dari sore datang lagi malam, saya udah nightmare lagi.
udah takut lagi nih malam ini. Besok akhirnya malam saya bisa obat tidur lagi, bisa tidur. Terus hari Senin saya dapat kabar bahwa hasilnya negatif. Di situ saya bilang puji Tuhan. Terus saya boleh pulang katanya. Saya tanya ke dokter, dok, ini alergi saya nggak diobatin nih tangan. Dia bilang kalau mau diobatin ibu mesti tinggal lagi. Saya bilang saya nggak mau tinggal. Saya bilang nggak mau tinggal. Saya harus pulang. Oh kalau gitu dikasih obat alergi. Oke, sampai rumah saya masih tetap minum obat itu. Besok paginya saya lihat tuh mata saya tuh semua merah sekali merah. Saya cerita ke teman saya, dokter, dia bilang coba pergi ke rumah sakit Premier. Saya ke rumah sakit Premier, dokter itu kasih tahu kalau ini di stop dulu obatnya karena ini dia pilih, lihat obat saya itu ada banyak sekali obat saya, dapat banyak banget. Dia pilih, oh ini obat yang ini di stop, nama dia di kantong plastik, ini jangan diminum bu karena ini obat COVID. Terus yang ini obat-obat semua jangan minum, vitamin juga jangan diminum. Dia hanya kasih tetes mata. Jadi ibu ini alergi oleh obat antibiotiknya COVID. Akhirnya setelah dikasih tetes mata, nggak lama tuh tangan saya semua terkelupas. Tangan kupas, badan juga semua kekupas. Ternyata ya dia bilang karena akibat dari alergi itu. Ya akhirnya setelah saya stop itu obat alergi, puji Tuhan ya saya mau makan lagi, saya bisa bangun lagi, saya bisa jalan lagi. Jadi ya begitulah, puji Tuhan. Jadi saya ditemukan sama dokter yang lain dokter. Coba kalau seandainya saya tetap di rumah sakit itu berapa hari, saya nggak tahu deh, obat COVID itu tetap terus masuk, apa yang terjadi dengan diri saya. Dan ya puji Tuhan semua bisa selesai dan semua saya bisa berhenti dari obat itu, ditemukan dokter bisa berhenti dari obat itu, jadi saya bisa makan lagi, bisa berjalan lagi, bisa beraktivitas lagi. Kita memang perlu Tuhan kapanpun. Bahkan saya yang saat itu waktu mendengar sudah divonis bahwa istri saya itu COVID, saya tuh yang sudah dakdikduk sampai saya ditelepon dari kantor sama beberapa orang. Saya ngomong sambil ketawa, malah mereka bilang, gimana sih ini Mr. Chandra, kok malah ketawa di telepon? Saya bilang, saya mau gimana lagi? Ya saya hanya bisa tertawa untuk membuat supaya hati saya nggak perlu dakdikduk. Dan di beberapa tempat di yang pertemuan saya memberikan kesaksian mengenai ini. Dan apa yang memberi kami kekuatan, terutama saya, karena saya itu setiap jam 5 subuh itu dengan anak-anak murid saya, kami selalu mengadakan devotion, doa pagi selama 1 jam. Nah, terus ya disitulah kadang-kadang kita bercerita, kemudian anak-anak itu mendoakan. Jadi saya pikir memang ini ada satu kekuatan yang luar biasa ya kalau kita minta kepada Tuhan, apalagi kalau kita minta tuh proteksi darah Yesus, itu yang paling penting ya. Jadi kalau waktu kita bilang itu darah Yesus itu bungkus pelihara, itu benar-benar terjadi saat kita katakan, kita ucapkan dengan sepenuh hati. Dan itulah apa yang terjadi dalam kehidupan kami berdua di keluarga kami yang kejadian kemarin, bulan kemarin. Ya kira-kira seperti itu ya. Selebihnya bahwa kami hanya memberikan dorongan kepada semua yang teman-teman bahwa jangan lupa berdoa. Jangan lupa minta sama Tuhan. Jangan lupa minta, tutup bungkus darah Yesus, tutup bungkus darah Yesus pelihara. Terima kasih kesempatannya yang diberikan pada kami. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi yang indah ini Tuhan berikan kita anugerahnya yang luar biasa. Dan kita bersyukur kita masih diberikan kekuatan dan juga kesehatan. Kasih karunia Allah begitu melimpah dalam kehidupan kita. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam morning prayer. Kita mau masuk dalam saat teduh kita. Terima kasih Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, tetapi oleh kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang diberikan kepadaku tidak sia-sia. Tetapi aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin Bapak Ibu. Bahwa karena kasih karunia Allah, kita ada sebagaimana kita ada. Karena anugerahnya yang luar biasa, sampai detik ini Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Kita mau naikkan satu pujian. Ku ada sebagaimana ku ada, semua karena rahmat-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Sebab anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kembali kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena
sekarang ku kan memujimu selamanya. Karena anugerahmu buat hidupku sekarang ku kan memujimu selamanya. Karena anugerahmu buat hidupku sekarang ku kan memujimu selamanya. Selamanya Tuhan kami Memujimu selamanya. Terima kasih buat anugerahmu, hari yang baru kau berikan bagi kami Yesus. Kami menyambutmu Yesus, memandang wajahmu kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab kasih setiamu kekal, tetap dulu sekarang dan selamanya, tak pernah berubah, selalu baru setiap hari. Kasih rahmat-Mu Tuhan melingkupi kami. Terpujilah namamu. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu selamanya, seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat rahmat-Mu Tuhan yang begitu besar. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan pujian kami Tuhan. Biar pujian kami ini Tuhan berkenan di hadapan Engkau dan menjadi bau dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan dengan kerendahan hati kami Tuhan. Saat ini Engkau yang memimpin doa pagi kami saat ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang menyaksikan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Ada kasih-Mu yang melingkupi setiap anak-anak-Mu Tuhan saat ini. Pagi ini Tuhan, kami yang datang dengan kelemahan tubuh, kami yang datang mungkin dengan kegelisahan Tuhan. Kami mau datang di hadapan Engkau dan kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang baru Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan yang baru itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus memuji, terus memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau terus menaikkan syukur kami Tuhan. Kami mau terus menaikkan syukur kami Tuhan. Mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau naikkan pujian Kau, tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia,
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. tunjukkan kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu Tuhan yang boleh kami alami Tuhan. yang ku Kami boleh memasuki hari demi hari Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. sekarang dan selamanya. Benar, amin Yesus, dulu, sekarang, sampai selamanya Engkau tetap Allah kami Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau Setia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi katakan, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Yes, thank you Jesus. Engkau Bapa yang baik, bersyukur. Engkau Allah yang kudus, Engkau Kami Bapa yang setia dalam setiap mengenal kehidupan Bapa yang kami setia. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Lingkupi kasih, kami saat ini Tuhan. Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang datang dengan penuh kerendahan hati Tuhan, yang datang dengan penuh kesungguhan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami saat Kami ini tak Tuhan, pernah dimanapun sakit. kami berada Tuhan, yang menyaksikan morning prayer ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang berada di tengah-tengah kami Tuhan. Yesus, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya Yesus. Tuhan yang selalu menyertai Haleluya kami. Yesus, kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu Yesus datang dengan kerendahan hati. Kau yang layakan kami Yesus. Kami
Kami yang tidak layak, tapi Engkau yang layak kan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemulihan. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Kau berikan kepada kami Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kuat karena kasih setiamu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Selayaknya lah kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu banyak yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, tidak pernah kami kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Karena pemeliharaan-Mu begitu sempurna. Dan rancangan-Mu begitu indah untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang sayang. Engkau Bapa yang mengerti untuk setiap kebutuhan kami Tuhan. Kami mau bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku bersyukur Tuhan. Amin. Katakan dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengimani setiap pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata
bersyukur kami kepadamu. Terima kasih Kami Tuhan. bersyukur saat ini Tuhan. Terima kasih Pagi hari ini Tuhan. Mencukupkan Pagi hari yang indah ini segala Tuhan. kebutuhan Engkau melayakan kami Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur Terima kepada kasih. Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan kami Tuhan. ucapan Kami ingin syukur melakukan bagimu, apa yang menjadi Tuhan. kehendak-Mu Tuhan. Hidup Terima kasih kami Tuhan. Terima kasih bagimu. Yesus. Mengalirlah Yesus memenuhi hidup kami saat ini. Pulihkanlah kudus, kudus, Kau Allah yang kudus. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Kasih-Mu, Terima kasih Tuhan. kasih-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Banyak yang kau lakukan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Kami ada Tuhan. karena-Mu. Kami bangga memiliki Engkau sebagai Allah kami Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin terus meninggikan Engkau Tuhan. Karena itu yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Untuk setiap kami anak-anak-Mu terus memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Menyenangkan Engkau. Itu juga yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Menyenangkan Raja di atas segala Raja. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Menyenangkan, ini kerinduan kami Tuhan. senangkan. Senangkan hatimu Tuhan. Hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, haleluya Yesus. senangkan. Kami mau senangkan Hanya itu kerinduan. hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. menyenangkan. Ini kerinduan kami Tuhan saat ini Tuhan. Yesus surapi setiap kami. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Menyenangkan. Haleluya. Senangkanmu. Kami mau senangkan hatimu Hanya Tuhan. itu Kami ingin mendengarkan kebenaran kerinduan. firman-Mu juga Tuhan. Kami ingin terus dibaharui dari hari ke hari Tuhan. Kami ingin terus dibaharui dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkanmu. Yesus. Senangkan. Haleluya. Hanya itu
Terima kasih. Kasih Tuhan. Kau telah melakukan banyak hal dalam kehidupan kami Tuhan. Kau telah memelihara kehidupan kami. Kau menyertai kami. Dan tidak pernah putus berkat-Mu atas kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami bersyukur semua karena kasih karunia-Mu. Dan kasih setia-Mu Tuhan yang terus menuntun kehidupan kami. Sungguh Tuhan, Kau melakukan segala sesuatu untuk menopang kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar menyenangkan hati-Mu. Kami mau belajar Tuhan untuk hidup berkenan kepadamu. Sebab Engkau telah memperlengkapi kami dengan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Tidak ada hal yang dapat kami lakukan selain kami mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Supaya hidup kami menjadi persembahan yang harum bagi-Mu. Hidup kami menjadi persembahan syukur yang menyenangkan Engkau Tuhan. Sebab kami diselamatkan dan kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami hari ini Tuhan. Ajar kami pagi ini ya Bapa. Untuk kami boleh melakukan apa yang Kau mau Tuhan. Untuk kami boleh mendengar apa yang menjadi kerinduan-Mu atas hidup kami ya Bapa. Supaya kami tahu bagaimana kami dapat menyenangkan Kau lebih lagi dan lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan urapan yang sama turun atas hamba-Mu yang tidak berguna ini. Yang hanya berguna ketika Roh-Mu memakainya. Jadikan hamba-Mu berkat bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak pernah putus dalam hidup kita. Ya, selalu mengalir dan mengalir dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin kita semua sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya rasa ini harus menjadi fokus dalam kehidupan kita. Ya. Minggu lalu kita mendengarkan morning prayer, minggu lalu kita mendengar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan, ya, bertemu dengan Allah. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Ya, bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Saya ingin kita sama-sama membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 13. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 36 sampai 37. 2 ayat saja. Kisah Para Rasul 13 ayat 36 dan 37. Demikian firman Tuhan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Ya. Saya bacakan sekali lagi. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sedang tidak berbicara bahwa Daud hidup melakukan kehendak Allah, tetapi kemudian diserahkan kepada kebinasaan, itu artinya dia tidak selamat ya. Bukan. Ini berbicara tentang bahwa ada sejarah hidupnya berhenti, begitu ya. Diserahkan kepada kebinasaan merupakan satu ungkapan bahwa dia meninggal, gitu ya. Tidak bangkit lagi. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian, gitu ya. Jadi perbedaannya bahwa Daud meninggal dunia, tapi Yesus walaupun mati dia dibangkitkan lagi dan dia tidak meninggal. Ya, dia tidak meninggal dunia. Tapi dia tetap ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, yang menarik buat saya adalah kata pada zamannya. Pada zamannya. Jadi ketika dikatakan sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, ini berarti bahwa ya pada zamannya itu pada satu kurun waktu tertentu selama Daud hidup, begitu ya. Ketika dari zaman dia hidup, Daud melakukan kehendak Allah. Jadi dalam segala apa yang terjadi selama dia hidup, dalam segala kesukaran mungkin ya, dengan segala sukacita yang dimiliki,
dalam segala kejatuhan yang dia pernah lakukan, dalam segala kehebatan yang dia pernah lakukan, dia melakukan, menjaga hidupnya tetap melakukan kehendak Allah. Dia tetap menjaga hidupnya melakukan kehendak Allah. Kalau kita baca di ayat 22 dari pasal Kisah Para Rasul 13 ini, kita akan menemukan bahwa Tuhan menyatakan bahwa Daud adalah a man after my own heart. Ya. Seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Karena hidupnya berkenan. Karena hidupnya melakukan kehendak Allah. Ya. Daud melakukan kehendak Allah selama hidupnya. Tapi Tuhan Yesus masih terus bekerja. Pada saat Daud hidup melakukan kehendak Allah, Tuhan Yesus juga bekerja dalam kehidupannya. Ya. Nah ini yang kita mau sama-sama melihat satu kebenaran. Bahwa dalam kehidupan kita, siapapun kita, di zaman apapun kita sekarang hidup. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu pandemi saat ini berdampak buat semua orang. Pandemi saat ini berdampak buat siapa saja. Termasuk kita, orang-orang percaya. Ya, termasuk kita, anak-anak Tuhan. Yang kita sering mikir, saya anak Tuhan, saya anak raja, harusnya saya terlindungi. Harusnya saya nggak kena apa-apa. Harusnya saya tetap aman bersama dengan Tuhan. Tapi kok, mungkin kita mikir ya, saya kok kena ya? Kok saya masih, kok Tuhan izinkan gitu. Saya kena COVID, padahal kan saya anak Tuhan, harusnya Tuhan lindungi saya dong. Harusnya saya beda dong diperlakukan sama Tuhan daripada orang-orang lain. Mungkin kita sering kali menuntut seperti itu ya. Karena kita anak Tuhan. Kita sering kali diajar kita anak raja. Kita anak Tuhan. Maka kita mesti spesial gitu ya. Diperlakukan sama Tuhan tuh spesial gitu ya. Oh enggak ternyata. Kenyataan menunjukkan bahwa pandemi ini berlaku buat semua orang. Pandemi ini terjadi buat semua manusia yang ada di bumi ini. Di negara manapun sedang mengalami hal ini. Saya dengar dari teman saya di Jerman, di lockdown lagi sampai tanggal 14 Februari, saudara. Dia nggak bisa keluar kemana-mana, dia tetap ada di apartemennya 42 meter persegi. Dia terus ada di dalam rumah. Semua berdampak, kita pun mengalami hal yang sama. Tetapi tuntutan Tuhan tetap sama buat hidup kita. Tuhan mau dalam segala keadaan, dalam segala situasi, justru kita mesti menunjukkan bahwa kita ini sungguh-sungguh anak Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang membuat kita berbeda dari orang lain? Yang membuat kita berbeda dari orang lain adalah kita melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Kita melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Apa sih kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan yang mana sih? Kan banyak kehendak Tuhan. Iya, kalau kita lihat detail gitu ya, mungkin banyak gitu ya. Tetapi sebenarnya menurut saya ada dua hal saja yang besar. Ya, secara garis besar yang kita perlu lakukan. Yang pertama adalah ini. Merenungkan firman Tuhan. Wah, saya mah tiap hari saya baca saat teduh. Wah, tiap hari saya baca gebrak gitu ya. Saya nggak pernah bolong. Gitu. Oke. Tapi apakah kita sudah memenuhi standarnya Tuhan ketika kita baca firman Tuhan? Ya. Firman Tuhan merupakan fondasi, ya, dasar dari kepenuhan hidup. Ya, Daud menyadari hal ini ketika dia menulis dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 bahwa ketika kita hidup merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia berbuah pada musimnya, ya. Daud menyadari bahwa merenungkan firman Tuhan merupakan dasar menuju kepenuhan hidup. Apa itu kepenuhan hidup? Bahwa hidupnya itu dipuaskan ketika dia melakukan firman Tuhan. Ya. Saya percaya begini. Setiap kehidupan kita yang Tuhan rindukan adalah
persekutuan yang begitu intim sehingga Tuhan puas dengan hidup kita dan kita pun puas dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan itulah kepenuhan hidup. Dan gak bisa kita mengalami semua itu kalau kita gak merenungkan firman Tuhan. Kalau kita gak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Kita perlu merenungkan firman Tuhan. Nah, kita perlu mewaspadai kehidupan kita ketika kita baca firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan dalam Matius 13 ayat 19 sampai 23 memberikan satu arti dari satu perumpamaan yang pernah diberikan, ya, yaitu tentang perumpamaan seorang penabur. Kita tahu sama-sama ceritanya, ya. Ada yang menabur di pinggir jalan gitu ya, dimakan burung. Ada yang menabur di tanah yang berbatu, nggak berakar, cepat layu gitu ya. Ada yang ditabur, tapi di antara rumput liar dan sebagainya, sehingga dia terhimpit dengan kekhawatiran dunia dan sebagainya. Nggak berbuah. Tapi ada yang di tanah yang bagus. Dia bertumbuh, berbuah, dan berkali-kali lipat. Nah, saya ingin kita sama-sama waspada dengan kehidupan kita ketika kita baca firman Tuhan. Jangan sampai kita, saya orang Kristen, saya baca firman Tuhan. Tapi kita nggak ngerti apa yang kita baca. Dan yang parahnya, kita nggak ngerti, tapi kita nggak mau cari tahu apa artinya buat kita. Padahal Tuhan sedang berbicara kepada kita, tapi ketika kita nggak ngerti, kita nggak mau cari tahu, kita nggak mau ngerti. Nah, itu yang mesti waspada. Karena apa? Ini salah satu dari yang disebutkan tadi, ya. Arti dari perumpamaan tadi. Yang pertama, orang Kristen yang nggak peduli akan kebenaran firman Tuhan. Orang ini dengar firman Tuhan, tapi nggak cari tahu arti dari firman Tuhan itu. Jadi baca aja, asal baca. Kemudian ketika ada sesuatu yang mungkin ada timbul pertanyaan, ini maksudnya apa ya? Mungkin nggak ada dorongan untuk mau cari tahu, begitu ya. Dia nggak ngerti, ya udah pokoknya baca aja. Atau dengar khotbah, ya udah masuk telinga kanan, keluar kanan juga gitu ya. Nggak sempat lewat otak. Masuk kanan, keluar kanan juga. Jadi nggak ngerti gitu ya firman Tuhan. Dan di sini dikatakan iblis datang dan ambil kebenaran firman Tuhan itu. Dan orang-orang seperti ini mudah sekali disesatkan oleh si jahat. Betapa banyak orang-orang Kristen yang disesatkan dengan ajaran sesat lah gitu ya. Atau bahkan pengajaran-pengajaran yang membuat mereka cuma menyenangkan apa yang mereka pengen begitu ya. Kita tahu ada hyper grace dan sebagainya. Kita mudah disesatkan kalau kita nggak mau mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua adalah orang Kristen yang mungkin rajin ibadah ke gereja, dengar firman Tuhan, mereka seneng gitu ya, terima firman Tuhan. Memiliki saat teduh gitu, ikut pelayanan mungkin. Tapi nggak pernah sungguh-sungguh hidup dalam firman. Nggak pernah sungguh-sungguh hidup dalam firman. Ketika mengalami aniaya, ancaman, katanya ia akan dengan mudah mengingkari imannya, mudah murtad. Dan saya harus akui saya sedih, sempat sedih. Ada anak-anak dulu sekolah minggu di gereja, sampai remaja, aktif, bahkan dilibatkan pelayanan. Tapi ketika beranjak usia muda, dewasa, ini mereka mesti meninggalkan imannya, menikah dengan orang yang tidak seiman. Karena ada ancaman. Ancamannya bukan diancam, kalau enggak nikah sama saya, mati ya, enggak gitu. Ancaman takut hidup dalam kesulitan. Kalau kamu menikah sama saya akan topang kehidupan ekonomi keluarga kamu, papa mama kamu saya bantu dan sebagainya. Untuk mendapatkan seperti itu.
banyak sekali anak muda yang meninggalkan imannya. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak sungguh-sungguh berakar dalam hidupnya. Ada orang yang ketiga, orang yang walau tahu kebenaran tapi mudah dikuasai kekhawatiran. Oh, tahu kebenaran. Bahwa Allah, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata firman Tuhan. Adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Dia tahu firman Tuhan itu. Dia percaya firman Tuhan itu. Dia tahu itu kebenaran. Tetapi ketika ada permasalahan, kesulitan, ada tekanan hidup, dia mulai khawatir. Dan kekhawatirannya menguasai hidupnya sehingga dia enggak lupa dengan kebenaran firman Tuhan itu. Meskipun dia tahu ada firman Tuhan itu, dia tahu itu benar, tapi dia tidak sanggup untuk mengalahkan kekhawatirannya dengan kebenaran itu. Ya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang salah memusatkan hidupnya. Memusatkan hidupnya kepada kehidupannya, dirinya sendiri, bukan kepada Tuhannya. Nah, ini yang jadi masalah, baca firman Tuhan, ya, tapi himpitan dunia, ada masalah dalam hidup, gak kuat. Gak kuat. Akhirnya apa? Gagal berbuah. Tapi yang Tuhan mau adalah yang keempat. Orang Kristen yang selalu belajar. Orang Kristen yang mengerti banyak. Dan tahu bagaimana hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Fokusnya adalah kekekalan bersama Tuhan. Itu yang dia nantikan. Itu yang dia inginkan. Itu yang menjadi sasaran target hidupnya. Ya. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, ia tetap kuat. Dia nggak goyah. Dia akan menjadi teladan dan jadi kesaksian bagi orang dan bahkan jadi berkat bagi banyak orang. Dan pada saat itulah hidupnya berbuah banyak. Saya kenal satu orang yang menghubungi saya minta bimbingan. Saya nggak tahu mungkin ikut apa enggak pada pagi hari ini. Ya. Dia datang sama saya, bukan datang sama saya, dia WA saya. Pak, saya butuh bimbingan rohani. Orang ini dari non-Kristen, dia mau belajar. Kenapa? Dia yakin sekali Tuhan panggil dia. Karena dia dapat mimpi yang begitu jelas. Dan sebelum-sebelumnya dia mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Dan dia selalu hatinya terganggu untuk apa ini? Apakah ini Tuhan panggil saya? Dan mimpi yang terakhir membuat dia semakin kuat, saya harus ikut Yesus. Dan ketika dia berbicara sama orang tuanya marah besar. Orang tuanya marah besar. Dan kemudian orang tuanya menolak untuk kenal dia lagi. Saya nggak mau kamu pulang ke rumah saya. Kamu bukan anak saya lagi. Kalau kamu pindah jadi Kristen. Dan apa yang terjadi? Saya tetap mau percaya sama Tuhan Yesus. Saudara belum dibaptis, masih mau belajar. Tapi dia yakin ini yang Tuhan panggil dalam hidupnya. Dan sementara dia tinggal sama temennya. Ya, orang tuanya dari luar daerah. Dia tinggal sama temennya. Dan temennya ketika tahu dia pindah jadi percaya sama Tuhan Yesus, temennya minta dia keluar dari rumahnya. Sempat minta tolong sama saya, Pak ada tempat gak ya di gereja untuk saya bisa nginep sebulan aja sampai saya dapat pekerjaan. Sayangnya di gereja tidak ada tempat buat orang tinggal. Gak bisa saya bilang itu. Dan yang menarik ketika saya bilang gak bisa, dia gak nyesel. Dia bilang, saya minta bantuan teman saya. Teman saya bilang, ya kamu mesti balik dulu. Ya, kamu mesti kembali ke agamamu yang sebelumnya. Dia nggak mau. Temannya mengizinkan dia tetap tinggal asal dia kembali lagi ke agama yang lama. Dia nggak mau. Orang tuanya izinkan dia pulang kalau dia kembali ke agama yang lama. Dia tidak mau. Dia minta bantuan supaya bisa tinggal di gereja, nggak bisa.
Tapi dia tetap mengikut Tuhan Yesus. Dia tetap bilang begini, iya Pak gak apa-apa. Saya percaya Tuhan Yesus pasti akan buka jalan. Dan saudara, yang luar biasa iman itu dijawab Tuhan. Ada orang yang mau bantu dia. Dia bisa kos. Puji Tuhan pada saat dia dapat kos, saya dapat info tentang ada lamaran kerja. Dia bisa lamar kerja. Saya nggak tahu. Doakan ya saudara-saudara ya. Supaya orang ini dapat pekerjaan. Sehingga dia bisa tetap berjalan dalam hidupnya. Dan saya percaya semua itu karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah kita yang sudah lama jadi orang Kristen bagaimana selama ini kita baca firman Tuhan? Apakah kita sudah berakar sungguh-sungguh? Apakah sudah kita menghasilkan buah dari apa yang kita pelajari dalam firman Tuhan? Dari apa yang kita praktekkan dalam firman Tuhan? Apakah firman Tuhan membuat kita tetap kuat di dalam segala keadaan? Dan saya berdoa supaya kita semua betul-betul merenungkan firman Tuhan. Bukan sekedar menyelesaikan jadwal bacaan firman Tuhan, baca Alkitab. Tapi kita betul-betul merenungkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Nah yang kedua saudara-saudara, yang kedua ia melakukan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ya mungkin klasik gitu ya. Wah ini mah dari dulu juga kayak gitu. Oh iya memang dari dulu sampai sekarang dan sampai nanti, sampai selama-lamanya. Ini kunci untuk kita hidup di dalam kekekalan. Ini kunci utama untuk kita hidup dalam kekekalan. Cuma yang jadi masalah adalah ketika kita dikatakan ayo lakukan firman Tuhan. Ayo lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita mikirnya apa? Pelayanan. No. Melakukan kehendak Tuhan bukan berbicara tentang pelayanan. Pelayanan adalah dorongan, ya, peran kita sebagai tubuh Kristus. Kita harus berfungsi. Kalau nggak berfungsi, kita bukan bagian dari tubuh Kristus. Tapi kalau kita merasa bahwa kita ini tubuh Kristus, kita bagian dari tubuh Kristus, kita harus berfungsi. Gimana caranya? Lewat pelayanan. Ya, kenapa pelayanan bukan berbicara tentang melakukan kehendak Allah? Karena Matius 7 ayat 21 dengan jelas berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang masuk ke sorga katanya, tapi yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya, melakukan kehendak Tuhan itu bukan pelayanan. Ayat ini berbicara, oh saya bernubuat demi namamu, saya mengusir setan demi namamu. Saya menyembuhkan orang sakit demi namamu. Masa gak kenal sama saya? Enggak, kamu pembuat kejahatan. Kenapa dia jahat? Karena dia tidak melakukan kehendak Bapa. Nah ini yang ironis ya, jangan sampai kita menjadi sibuk pelayanan, tapi ternyata kita tidak hidup melakukan kehendak Allah. Lukas 10 ayat 20 juga berbicara begini. Ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid-murid, dua-dua pergi. Satu tim, dua orang. Pergi, beritakan Injil. Dan mereka pulang, dan mereka kasih laporan. Juga setan-setan pergi dalam namamu, lewat pelayanan kami. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, namun demikian janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah, karena namamu ada terdaftar di sorga. Bukan lewat pelayanan, bukan. Bersukacita, pelayanan hebat, sukses, puji Tuhan. Tapi yang Tuhan Yesus katakan, bersukacitalah untuk sesuatu yang lebih kekal sifatnya. Bahwa kita melakukan kehendak Allah dan kita tercatat di sorga, terdaftar di sorga. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi melakukan firman Tuhan itu seperti apa dong? Efesus pasal 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya. Tuhan sudah siapkan dan Tuhan berikan buat hidup kita.
Tuhan sudah siapkan sebelumnya, artinya Tuhan sudah rencanakan itu buat kita. Jadi sekarang apa yang kita sedang kerjakan? Apa yang Tuhan sedang percayakan buat hidup kita? Ya, apa yang Tuhan berikan buat kita untuk kita kerjakan hari ini? Mungkin ada tugas pekerjaan. Kalau kita masih bekerja, itu tugas pekerjaan juga untuk kita kerjakan. Tapi kita harus kerjakan sesuai kehendak Allah. Gak boleh curang, gak boleh korupsi, gak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin kita diberikan tugas pengasuhan sama Tuhan. Kita punya anak, kita punya keponakan, kita punya cucu. Ada tugas pengasuhan yang harus kita kerjakan. Kita harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus bagikan teladan, kita harus mengimpartasikan iman kita kepada mereka. Ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan. Apalagi saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Tetapi kalau itu ada sesuatu yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita dan kita tergerak untuk melakukannya, lakukan itu dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Kalau saya cerita tentang ada satu orang yang mengalami hal yang demikian WA saya. Dan ternyata ada 2, 3, 4, 5, sekarang ada 6 orang. Dan setiap Sabtu kita komit untuk kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan ini pekerjaan baik yang saya percaya Tuhan siapkan buat saya sebelumnya. Dan Tuhan berikan saya saat ini. Dan saya harus kerjakan. Saya harus kerjakan sesuai kehendak Allah. Saya nggak tahu Bapak Ibu sedang alami apa saat ini. Mungkin ada orang yang ini ada anak butuh untuk bayar sekolah nggak bisa. Gitu ya. Dan kita dengar, kita bisa dan kita tergerak, kita mampu, kita mau lakukan. Lakukan saudara. Tuhan ingin saudara bermurah hati. Amin. Ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan buat kehidupan kita. Firman Tuhan di awal tadi, Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, tetapi tidak demikian dengan, Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, kemudian dia meninggal. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Artinya Tuhan Yesus masih bekerja saat ini. Dan Tuhan Yesus sedang bekerja saat ini. Tuhan Yesus sedang memanggil banyak orang yang belum percaya Tuhan untuk datang kepadanya. Dan orang-orang ini butuh bimbingan. Kalau ada di antara kita yang mungkin ketemu dengan orang seperti ini, mari bimbing mereka. Bahwa mereka mengerti bahwa Yesus adalah juru selamat buat hidup mereka. Bahwa mereka mengerti bahwa mereka butuh kelepasan dari kehidupan mereka yang berdosa dan mendapatkan jaminan kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus. Bawa mereka. Tuhan sedang bekerja. Mari kita jadi partnernya Allah. Selama kita hidup pada zaman kita. Sehingga kita jadi rekan sekerjanya Tuhan. Dan saya percaya itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Jadi selama kita masih hidup, pada zaman kita melakukan kehendak Allah sama seperti Daud. Sehingga Tuhan juga bisa berkata kepada kita, saya menemukan Jeffrey. Ya, saya menemukan Jeffrey, a man after my own heart. Wah, senang banget kalau saya dapat pernyataan seperti itu dari Tuhan. Ya, saya percaya kita semua juga rindu mengalami hal yang sama seperti yang Tuhan katakan kepada Daud. Itu kesan Tuhan juga kepada kita. Dan biar itu menjadi target kita, target kekekalan kita, yaitu melakukan kehendak Allah. Ya, kita berdoa. Tapi kita juga bisa menjadi jawaban doa bagi doa orang lain. Mari kita lakukan itu ketika kita melakukan kehendak Allah. Dan saya percaya buah itu gak perlu kita paksa-paksa untuk kita hasilkan. Tetapi buah itu merupakan produk yang otomatis keluar ketika kita menyerap nutrisi yang benar. Dan pohon kan gak bisa dipaksain untuk berbuah ya mesti buah sekarang gitu. Gak bisa. Pohon itu pasti ada prosesnya. Sama ketika kita berproses sama Tuhan.
kita baca firman Tuhan, kita merenungkan, kita melakukan, pasti secara otomatis ada buah yang keluar dari hidup kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Biar kita menyadari bahwa dalam kita melakukan semua ini, kita nggak sendiri. Ya, kita nggak sendiri. Sebab apa? Tadi kita sudah dengar dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang diberikan kepadaku tidak sia-sia, jangan sia-siakan. Tetapi aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Kita kerja keras buat Tuhan, amin. Tapi bukan karena kita, tapi karena kasih Allah, kasih karunia Allah yang menyertai kita. Biar ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita bagian kerja keras, ya. Tuhan yang memberikan kasih karunia untuk memampukan kita menyelesaikan semuanya. Ya. Kita perlu keajaiban Tuhan. Kita perlu sentuhan tangan Tuhan. Kita nggak bisa sendiri, saudara. Mari kita datang pada Tuhan. Kalau saudara berkomitmen untuk melakukan kehendak Allah, mari lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Mari katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita sama-sama bersungguh-sungguh mengharapkan Tuhan menolong kita. Kami perlukan keajaiban. Kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Kami Kami butuh kasih karunia-Mu. sentuhan Kami butuh Engkau Tuhan menjamah kami dan memberdayakan kami. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Apa yang Kau percayakan kami boleh kerjakan dengan sungguh-sungguh karena kami mencintai Tuhan. Haleluya, kami perlukan. Kami perlukan Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami perlukan Kami gak bisa jalan sendiri Tuhan. keajaiban. Kami butuh Engkau ya Bapa. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Ya Bapa, Terima kasih Yesus. kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh kasih setia-Mu. Kami butuh kasih karunia-Mu.
Tuhan. Kami buka hati kami saat ini di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun kalau selama ini kami baca kebenaran firman Tuhan, kami gak serius sama firman Tuhan. Kami mudah puas kalau kami sudah membaca jadwal kebenaran baca firman Tuhan. Kami mudah puas ketika kami berdoa, sudah melakukan doa. Kami sudah mudah puas kalau kami enggak terlambat ke gereja. Kami enggak bolos ke gereja sama sekali. Ampuni kami Tuhan. Kami mau lebih serius lagi dengan Tuhan. Kami ingin lebih serius lagi memikirkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin lebih serius lagi Tuhan untuk mencari tahu kebenaran firman Tuhan buat kehidupan kami, untuk kami praktekkan apa yang sesungguhnya Tuhan mau. Bapa, tolong kami. Mungkin kami terbatas, kami nggak tahu bagaimana caranya kami tahu kebenaran firman Tuhan. Kami nggak diperlengkapi untuk dapat menafsirkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk menuntun kami. Mungkin kami harus bertanya kepada siapa. Mungkin kami harus mencari di situs tertentu Tuhan yang baik ya Tuhan untuk dapat memberikan kami pengajaran. Tapi yang terutama Tuhan kami mau serius dengan firman Tuhan. Kami ingin cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin tahu Tuhan apa yang dapat kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Engkau menguji kami terus Tuhan, menguji hidup kami ya Bapa, supaya kami semakin mahir, kami semakin pandai untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya hidup kami akan berbuah. Hidup kami akan menghasilkan jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan pakai kami. Kami percaya ada pekerjaan baik yang Tuhan telah berikan. Dan Tuhan telah persiapkan untuk kami kerjakan. Sepanjang hidup kami pada zaman kami Tuhan. Dan kami rindu, kami menjadi orang-orang yang seperti Daud. Amin. Yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman kami. Dan pada saat kami pulang ke rumah Bapa di surga. Berlaku kebenaran firman Tuhan. Mungkin sulit Tuhan apa yang kami lakukan selama di dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata ketika kami pulang ke rumah Bapa di surga, kami boleh beristirahat dari jerih lelah kami. Dan itu yang menjadi upah terbaik bagi hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ajar kami berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ajar kami enggak terganggu dengan segala keadaan yang terjadi dalam hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, meskipun kami mungkin tersandung jatuh dalam dosa, tetapi kami tidak hidup dalam dosa. Sama seperti Daud Tuhan, mungkin dia pernah jatuh dalam dosa, tetapi dia mau bertobat. Dia tidak hidup di dalam dosa. Dan itu yang berkenan kepada Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati yang sama seperti Daud. Yang selalu rindu untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan, kami mau satukan hati kami. Kami mau satukan iman kami. Kami mau berdoa untuk setiap pokok syafaat kami Tuhan. Biar kiranya Engkau menolong kami Tuhan. Untuk kami boleh memiliki kesatuan hati, kesatuan iman, kesatuan roh, kesatuan kasih. Sehingga kami percaya Engkau akan bergerak sesuai dengan apa yang kami doakan. Karena yang kami doakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih. Bapak Ibu, dimanapun kita saat ini yang ada di rumah ataupun mungkin yang di jalan, saat ini kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa syafaat. Saya percaya ini juga
kita sedang melakukan kehendak Allah. Kita mau berdoa bukan untuk kepentingan kita, tapi kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita juga mau berdoa buat sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mungkin saat ini terbaring lemah, ya sedang sakit atau yang mungkin terkena COVID. Kita juga mau berdoa buat bencana alam yang terjadi, yang kita, kalau Bapak Ibu nonton berita, dengar berita juga bahwa ada beberapa kejadian bencana alam. Kita mau berdoa buat keluarga-keluarga korban. Kita mau satukan hati kita saat ini. Kita mau melakukan kehendak Allah. Kita mau berdoa, menyatukan hati kita saat ini. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu ya Bapa. Dan kami berterima kasih juga Tuhan, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar. Kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan, seperti yang Daud lakukan di zamannya. Kami pun mau melakukan Tuhan, melakukan kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami saat ini ya Bapa. Merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, mengikuti kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Jeffrey. Kau terus mengurapi Tuhan dalam setiap pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan Tuhan. Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami satukan hati kami Tuhan, membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan kerendahan hati Tuhan kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memerlukan keajaiban-Mu Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau saat ini Tuhan Engkau masih izinkan pandemi COVID ada Tuhan. Kami terus mau berdoa, kami terus tetap berharap Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan melindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau akan memulihkan keadaan perekonomian bangsa kami Tuhan. Kau juga akan memimpin Tuhan, menyertai Pak Jokowi Tuhan dengan setiap jajaran pemerintahannya Tuhan. Biar Engkau yang memberikan hikmat akal budi Tuhan, sehingga Tuhan bangsa Indonesia Tuhan tetap dalam keadaan aman ya Bapa, dan tetap damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi setiap provinsi di tempat ini Tuhan, di Indonesia ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan memimpin, memulihkan bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat korban bencana alam Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang menghadapi mungkin mereka kehilangan banyak Tuhan, kehilangan harta bendanya Tuhan, kehilangan keluarga. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan Tuhan. Kami percaya Tuhan banyak anak-anak-Mu yang akan datang bersatu Tuhan, menolong Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak tinggal diam Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan setiap apa yang terjadi di Indonesia Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami ada saat ini Tuhan, kami terus berdoa Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang baru untuk setiap korban ya Bapa, dan ada perlindungan-Mu Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami bencana alam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mungkin mengalami sakit, kelemahan tubuh Tuhan, yang terkena COVID juga Tuhan, COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini Tuhan, Engkau yang melindungi anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang menjaga dan menyertai Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ada kekuatan yang baru yang Kau berikan Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami alami ini Tuhan,
Itu semua atas seizin-Mu ya Bapa. Dan apa yang kami alami saat ini Tuhan, Kau izinkan kami untuk tetap berdoa, untuk kami tetap berharap kepada Engkau Tuhan. Untuk kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Bahwa kami memang tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Memenuhi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga rindu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Kalau kami banyak dengar kesaksian Tuhan. Semakin banyak orang yang mau datang kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan memberikan semangat Tuhan Yesus. Mereka tetap teguh di dalam Engkau. Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu tetap kuat dan teguh. Dan kami mau melakukan kehendak-Mu. Kami mau memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para misionaris Tuhan Yesus. Yang ada di desa-desa, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau yang menyertai Tuhan. Engkau yang tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan kepada rakyat Indonesia Tuhan, tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia boleh mendapatkan kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tangan yang penuh dengan kasih, yang menyayangi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang luar biasa, terus melingkupi kami ya Bapa. Haleluya. Kita kan mau berdoa juga buat ibadah raya kita buat besok jam 10, ya, biar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga kita mau berdoa untuk Ibu Gembala kita, Pastor Maya Tahir, dan juga bersama dengan tim pelayanannya, biar hikmat Tuhan terus memenuhi Ibu Gembala dan juga bersama dengan tim. Dan juga kita berdoa untuk setiap jemaat GBI Basilia Menteng, nanti akan dibawakan oleh Pastor Jeffrey. Mari kita satukan hati. Kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu GBI Basilia Menteng. Kami percaya ada rancangan khusus buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau mau berbicara sesuatu yang membuat setiap kami dan keluarga kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biar kiranya kuasa-Mu turun atas gereja-Mu Tuhan. Meskipun kami belum bisa untuk beribadah bersama-sama, tetapi kami percaya penyertaan kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menuntun kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menopang pelayanan kami ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan buat ibadah raya besok Minggu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dalam worship leader Tuhan, singers, pemain musik ya Bapa. Kami berdoa buat setiap tim media Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap kami Tuhan. Peralatan-peralatan yang kami butuhkan juga Tuhan berkati sehingga dapat berfungsi dengan baik. Kami butuh jaringan listrik Tuhan, jaringan internet yang baik ya Bapa. Kami percaya Engkau saja yang dapat memastikan semua itu bisa berjalan dengan baik. Sebab itu ada di luar kuasa kami. Dan kami percaya apa yang ada di luar kuasa kami itu ada di dalam kekuasaan Tuhan. Karena tidak ada yang tidak di bawah kekuasaan-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami minta kuasa Tuhan turun, memberkati sehingga setiap rangkaian pelayanan kami Tuhan boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya pada besok hari Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Saputro yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kami, memberikan wawasan yang baru, kebenaran yang baru yang memerdekakan pola hidup kami yang lama. Tetapi kami boleh bertobat Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dan sesuai dengan firman yang Kau beritakan lewat hamba-Mu ini ya Bapa. Urapan-Mu ada atas hamba-Mu ya Tuhan. Biar segala perkataan yang keluar dari lidah bibirnya itu mengandung kuasa. Dan setiap kami yang mendengar, kami boleh mengalami
kuasa Tuhan itu. Amin. Terima kasih Terima Tuhan, kasih, Tuhan. terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu Pastor Maya Tahir Tuhan. Engkau yang memberkati ya Bapa hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang menunjuk hamba-Mu untuk menjadi pemimpin atas Ya gereja-Mu di Tuhan tempat Yesus, ini. Engkau yang Dan kami mengurapi, percaya memberikan Engkau kesehatan, tidak pernah kehidupan meninggalkannya Tuhan. sendiri. Engkau selalu menyertai. Kasih Tuhan, Dia adalah kami partner-Mu percaya Tuhan Tuhan Yesus. untuk melakukan pekerjaan Amin. Tuhan, mendirikan kerajaan-Mu Tuhan di Amin, tempat amin, ini ya amin. Bapa. Dan biar kiranya kuasa Allah, hikmat yang dari tempat yang maha tinggi memperlengkapi setiap keputusan-keputusannya ya Tuhan. Dan Engkau juga yang memperlengkapi dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang memenuhi dia Tuhan dengan segala keperluan yang dibutuhkannya ya Bapa. Sebab kami tahu Tuhan, Amin. Engkau dengan kasih setia-Mu memberikan yang melimpah buat kehidupan hamba-Mu Amin, ini Yesus. Tuhan. Terima kasih ya Terima Bapa, kasih, terima Tuhan. kasih. Kami percaya Tuhan, kesehatan, kekuatan Engkau terus berikan buat kehidupan hamba-Mu untuk dapat mengerjakan setiap tugas-tugas yang Kau berikan buat kehidupannya. Amin, Pekerjaan baik yang Tuhan percayakan dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan. Amin. Dan kami percaya Tuhan, hatinya mengasihi Engkau, hatinya rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan biar kiranya Engkau yang menyatakan dan membuktikan semua itu dengan buah-buah yang dihasilkan dalam kehidupannya Amin, Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada saat ini yang sedang mengalami pergumulan, mungkin mengalami sakit Tuhan, mengalami hubungan-hubungan yang retak satu dengan yang lain, mengalami krisis ya Bapa Amin, dalam Yesus. kehidupan mereka. Mungkin mereka saat ini Serahkan menjerit Tuhan Tuhan, Yesus, memanggil nama Tuhan. Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Amin, Yesus. Engkau Tuhan yang menjamah Tuhan, mengulurkan tangan-Mu atas kehidupan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Amin, Yesus. Dan memberikan pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan yang terbaik, pemulihan yang terbaik ya Amin, Tuhan. Yesus. Kami percaya terjadi Tuhan di dalam Haleluya, nama Tuhan Yesus. Haleluya, Buat kami setiap kami yang berseru kepada nama Tuhan, kami yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kami yang mau Tuhan tunduk dengan kebenaran firman-Mu, biar kuasa-Mu Tuhan bekerja dalam setiap kami Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan, kami boleh menyaksikan betapa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kami adalah Tuhan yang peduli. Tuhan kami Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Dan Tuhan kami yang melakukan janjinya. Ketika kami mengalami pergumulan, pencobaan dalam dunia ini, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kehidupan jemaat-Mu dipenuhi dengan mujizat Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Allah. Pada saat-saat ini Tuhan, ketika kami tidak dapat berkumpul bersama-sama, tetapi satu saat nanti ketika kami berkumpul, Tuhan izinkan kami kembali beribadah di tempat ini. Kami akan melihat, mendengar bagaimana kekayaan kuasa-Mu Amin. Tuhan bekerja buat setiap Amin. jemaat-Mu Amin. Tuhan. Kami Dan biar percaya, kiranya Tuhan. jemaat-Mu Tuhan boleh bertahan dalam setiap pergumulan hidup, penderitaan yang dialami dalam dunia ini Tuhan. Dan mempertahankan iman mereka, sehingga mereka dapat melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan sedang mendewasakan jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menolong kami membentuk kehidupan kami semakin Amin, serupa dengan Yesus. Kristus. Haleluya, Terima Yesus. kasih Tuhan. Kami Terima juga kasih, berdoa Tuhan Yesus. buat setiap para misionaris Tuhan, hamba Tuhan, dimanapun berada Tuhan yang saat ini sedang bekerja Tuhan. Engkau yang memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu Amin, ini Tuhan. Yesus. Engkau yang mengerti segala keterbatasan mereka, segala apa yang mereka butuhkan. Kami memberkati mereka di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus. Biar segala keperluan mereka dicukupi di dalam nama Amin, Tuhan amin. Yesus. Segala keterbatasan mereka diperlengkapi dengan kuasa Allah di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tanda Tuhan mujizat Yesus. terjadi dalam pelayanan mereka Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ada di manapun berada Tuhan, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, Amin, sehingga Yesus. banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami Tuhan, persiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua. Amin, Yesus. Dan kami rindu ya Bapa, ketika Engkau datang, Engkau mendapati iman dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Kalau kami seakan berpisah, menyelesaikan Tuhan morning prayer pada pagi hari ini, kami percaya penyertaan-Mu juga atas kami Tuhan. Amin, Mari kita angkat tangan, kita harapkan berkat Tuhan. Sadari bahwa kita tidak dapat hidup tanpa berkat Tuhan. Dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah dengan iman berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, kuasa, pengurapan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, Amin. amin.
Sampai ketemu lagi di morning prayer berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.